Ada 3 pinjol data busuk jelek masih bisa di-upload. Mengapa kalian tidak? Apa memang ada yang harus disetting? Saya coba jelaskan, no skip, dengarkan ini sampai selesai. Ada 3 pinjol ilegal di Play Store yang akan saya jelaskan, yang langsung cair secara otomatis dan banyak subscriber kita yang mengalaminya di awal bulan ini. Di sini saya tidak menyarankan jika teman-teman menggunakan data real, kecuali menggunakan data fake, ya itu sih terserah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru soal pinjol ilegal. Dan tinggalkan komentar agar bisa berhasil. Yang pertama di sini aplikasi Rupiah Cair. Di sini pencairan sebesar 1.700.000 dan yang masuk ke rekening itu sekitar 1 jutaan. Dan di sini tanggal jatuh temponya tanggal 25 di bulan 4. Ini sudah keterlambatan. Masih ada beberapa yang masih bisa di awal bulan 5 ini. Terus yang selanjutnya atau yang kedua di sini ada uang kuy. Jumlah limit pinjaman sebesar 9.600.000, limit tersedia 6.400.000. Coba kita lihat di sini ada 2 aplikasi yang tiba-tiba langsung dicairin. Di sini ada Dana Kilat. Ya, ada rinciannya di sini. Yang ditransfer itu sebesar 994.000. Limit terpakai 3.200.000. Setelah dibayar, ini pasti di sini akan cair lagi otomatis tanpa kalian mengajukan. Oke, jangan di-skip dulu. Saya akan jelaskan di akhir apa kesalahan ketika kalian terus ditolak. Oke, selanjutnya yang ketiga. Aplikasi Uang Trip. Jumlah yang harus dibayar 1.100.000. Kita lihat rinciannya di sini. Jumlah pinjaman 1 juta yang diterima itu hanya 670.000. Di awal sudah dipotong 200.000 biaya jasa pengecekan. Terus biaya pengelolaan akun sudah kena 130.000. Jadi tersisa 670.000 yang dikirim ke rekening. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai data sudah pernah dipinjol legal tetapi gagal bayar. Tidak bayar sama sekali. Kebanyak pinjol, itulah yang dinamakan data busuk. Sudah berulang kali mengajukan di ilegal tetapi ditolak. Saran saya, jangan dipaksakan ketika hari yang sama sampai 5 atau 10 aplikasi. Ketika ditolak, stop dulu. Bisa diulangi ke pinjol yang lain beberapa hari kemudian, jangan dipaksakan. Ketika di hari yang sama dipaksakan sampai puluhan aplikasi, itu akan tetap ditolak. Karena data kalian itu di satu server, kedetek sama pinjolnya. Terus data yang pertama di legal, itu jangan diubah, biarkan. Datanya tetap yang sama, penginputan data tetap sama, nomor yang digunakan tetap sama, serta handphone yang digunakan tetap sama. Itulah kesalahan kadang-kadang ada yang merubah data, biar di ACC, padahal tidak seperti itu. Tetap data sama, seperti di pinjol legal. Nomor HP tetap sama ketika pingin lari ke pinjol yang ilegal. Terus yang kedua masalah data fresh. Karena apa? Karena perusahaan pinjol meragukan data. Karena memang datanya tidak ada di riwayat pinjol, di sistem pinjol, baik pun di legal maupun di ilegal. Jadi tidak ada cukup kredit untuk diberikan limit, makanya ditolak. Dan juga jangan terus-terus diajukan. Di hari yang sama misalnya sampai puluhan aplikasi, belasan aplikasi, jangan diterusin. Stop dulu. Tunggu beberapa minggu ke depan, walaupun datanya fresh. Namun biasanya data fresh ini masih bisa diterima di pinjol yang semi-legal, seperti di Pinjam Yuk. Itu bisa, walaupun limitnya kecil. Nah, ketika itu bisa, maka ke ilegal biasanya akan terusan dia, akan bisa juga. Rata-rata seperti itu. Terus yang untuk data bagus, pernah lunasi di pinjol legal, tidak pernah telat, tuntas sudah semuanya, beres sudah semuanya, tetapi tiba-tiba mau gas ke ilegal, itu nggak bisa. Itu karena apa? Kemungkinannya sangat besar itu disalahgunakan oleh oknum DC. DC selalu mengintai data-data yang bagus, riwayat kredit yang bagus untuk disalahgunakan di pinjol ilegal. Makanya tak heran kadang-kadang teman-teman kita yang sudah selesai pinjolnya, mungkin kalian pernah juga ngalamin, pinjolnya udah beres, tapi tiba-tiba ada yang menteror dari pinjol ilegal, mengirim KTP, menjelaskan bahwa ada tagihan. Jadi itu yang penyebabnya
mengapa data busuk itu masih ditolak. Berhenti dari sekarang, stop. Jangan terus digas, jangan terus diajukan sampai puluhan aplikasi, maka akan ditolak terus. Ya, ketika apalagi kalian ketemu dari perusahaan pinjol yang sama. Ya, contoh misalnya Aman Cepat, sama dengan dana darurat. Kalian terus ajuin ya tetap ditolak. Kecuali kalian berpindah ke perusahaan yang lain, ilegal yang lain, itu mungkin bisa. Makanya jangan digas terus, stop dulu, tunggu beberapa hari ke depan. Untuk masalah amannya tadi, ya, jangan menggunakan data real maksudnya. Ketika setelah misalnya cair, ke rekening, dan sudah jatuh tempo, itu data bisa aman menggunakan data fake. Data fake itu cukup kontak saja, ya, KTP tidak bisa di fake, ya. Masalah kerja itu bisa di fake, cuman KTP nggak bisa di fake. Adapun jasa-jasa fake, data fake itu hanya modus-modus saja, itu nggak ada. Ilegal nggak sebodoh itu menggunakan data fake kalian, terus ilegal mencairkan. Mereka bisa mengecek nick kalian, apakah terdaftar di Dukcapil atau tidak. Jadi itu supaya agar aman nanti ketika jatuh tempo, misalnya sudah berhasil menggunakan data fake. Cukup kontak saja fake. Tapi semuanya dikosongin, galeri dikosongin, panggilan keluar dikosongin, nggak ada data kalian di sana di handphone tersebut. Setelah itu membuat daftar kontak fake, nomor-nomor asal-asalan saja. Nama-namanya ya dibuat misalnya ya, rekan kerja, kepala kantor, bos misalnya, atau paman saya, bibi saya, ayah saya, ibu saya, dibuat fake semua. Itu nggak masalah. Yang penting nanti ketika jatuh tempo itu sudah aman, karena sudah disetting. Itulah saya menyarankan jangan menggunakan data real, terutama kontak. Perusahaan pinjol itu sudah beda sama yang dulu, dengan yang saat ini. Ya, mereka membatasi pembiayaan. Karena apa? Karena banyak masyarakat Indonesia yang gagal bayar. Coba kalian lihat, pasti banyak bahkan yang sengaja mengajukan di pinjol ilegal, setelah itu digagal bayar. Apalagi yang banyak yang membahas di media sosial, bagaimana cara mengajukan ke ilegal dan tidak bayar, itu kan menjadi efek jera bagi pelaku perusahaan pinjol ilegal. Makanya mereka tidak sembarangan mencairkan, ya, kecuali mereka mempunyai data yang kuat. Kalian punya riwayat yang bagus,